Tiga. Betul. Oke, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi. Pagi. Yang bener apa nih? Hah? Pada bawa buku paket kan semuanya? Nah, kalau bawa buku paket, Role play buka ya, bab ini terakhir. role play. Berhubung kita udah mau Guru ujian. seorang guru Ya. yang Nah, nggak mood dalam kerjain mengajar. semua bab terakhir sampai habis ya, sampai sampul-sampulnya dihabisin ya. Nanti saya balik lagi kalau udah kelar ya, kayak gitu aja. Ada rapat ya. Nanti kalau saya belum kembali, silakan kembali dengan sendirinya aja seperti itu. Oke, terima kasih. Saya ingin memberikan feedback. Ya, memberi feedback Ayo. pada contoh guru dalam role play ini ya, yang Nah, ceritanya ada nggak mood dalam di mengajar. konsep growth mindset tuh harusnya seperti apa, Pak? Saran mindsetnya apa? Ini saran ya, ini role play Ya, ini. baik. Mungkin kalau kita melihat dari yang dilakukan oleh Pak Guru Budi, bahwa Pak Budi dengan berbagai macam alasan, biasanya kalau ke anak alasan rapat dinas itu anak-anak udah langsung siap, padahal Pak Budi mungkin tujuannya yang lain. Nah gitu ya. Nah itu mungkin salah satu sisi bagaimana cara Pak Budi itu untuk menghindari dari menghindari tanggung jawab, males menerangkan, atau mungkin karena malesnya itu karena anaknya menjengkelkan, anaknya yang susah diatur atau macam-macam. Sehingga dengan alasan itu maka Pak Budi mencoba mencari alasan dengan cara memberikan tugas. Nah, mungkin kalau saran yang perlu kita sampaikan ke Pak Budi, bahwa kita harus introspeksi gitu ya. Artinya kita merefleksi ke dalam diri kita. Kira-kira kita sebagai guru itu sudah sejauh mana pengabdian kita, dalam arti hakikat sebagai guru kan bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik, memberikan karakter contoh yang baik. Nah, kita tidak tahu apakah anak-anak itu semuanya yakin dan percaya bahwa yang dilakukan Pak Budi tadi itu betul-betul dipercaya oleh anak, atau mungkin anak sudah hafal. Karena mungkin hal semacam ini tidak sekali diperbuat, biasanya berulang-ulang. Biasanya seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa anak yang sudah nandain gitu ya Pak Budi. Nanti deh kalau Pak Budi masuk pasti ngasih tugas. Nah pasti alasannya yang tetangganya pingsan lah, yang misalnya begitu. Misalnya. Nah ini satu hal yang perlu juga kita kita coba untuk mawas diri. Mawas diri, apakah yang saya perbuat tadi itu sudah betul-betul mencerminkan tanggung jawab kita sebagai guru atau belum? Nah, itu hanya bisa dilakukan dan bisa dirubah ketika kita punya kesadaran sendiri. Orang lain mungkin hanya sekedar memberikan tanggapan, masukan. Kalau mau ngasih masukan langsung mungkin takut, nggak enak. Pak Budi, nggak enak. Walaupun ada juga mungkin yang to the point ya, tetapi mungkin akan sering mempertimbangkan perasaan. Sehingga yang paling penting adalah Pak Budi tadi harus mencoba untuk mawas diri, kemudian juga melihat apa yang diperbuat ini betul atau tidak betul. Pasti sudah tahu sebetulnya, cuma mengeraskan hati. Nah, oleh karena itu caranya adalah bagaimana kita merefleksi diri kita dengan sejujur-jujurnya. Pak Widodo. Oke. Nah sekarang ceritanya kan gurunya pasif dan kurang berkontribusi dalam tugas bersama. Nanti ceritanya jadi guru PKN, ada tugas bareng gitu ya, lagi mendiskusikan hal, tapi Bapak Reza itu pasif dan dia kurang berkontribusi dalam tugas bersama. Nah coba Pak di roll aja pura-puranya ya Pak ya. Baik, biar cepat. Baik anak-anak, tadi kan sekarang matanya PKN ya. Tadi udah dikasih tugas secara kelompok. Nanti kalau seandainya nggak bisa, silakan tanyakan ke teman kelompoknya. Bapak tunggu, nanti kalau sudah selesai bilang ya. Pak, ini yang halaman 58 gimana ini Pak? Tanya sama Ajeng. Nah kan Bapak gurunya Pak. Nggak apa-apa. Ajeng udah paham. Saya gak buku nih Pak, gimana nih? Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih ke nggak peduli daripada pasif ya. Pasif sih enggak sebenarnya.
Boleh dari sesama rekan sejawat, ini ceritanya bukan Pak Reza ya, ada guru lah modelan kayak begini nih, enaknya diapain? Atau bagaimana cara memberikan saran yang sesuai? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Kenapa jadi Bu Maria? Bu Maria mau Bu? Oh, Pak Budi. Ini gimana nih buka hitam sendiri? Baik, terima kasih. Untuk yang poin kedua ya tadi ya, kalau untuk guru yang pasif ya, artinya memang kami sebagai saya juga kebetulan guru BK dan juga dapat masukan gitu ya dari anak-anak atau ada keluhan gitu. Untuk guru yang pasif, mungkin sebetulnya guru ini termasuk juga yang nggak fokus gitu ya dalam mengajar, sehingga dia juga bingung mau ngajar seperti apa. Terkadang salah satu kendala dari guru pasif itu adalah beliau tidak memahami atau menguasai materi, sehingga saat menyampaikan kepada anak-anak itu rasanya mungkin kurang pede. Saya juga pernah alami dulu waktu sekolah, guru yang pasif ini biasanya menghindari pertanyaan dari anak. Tapi kalau untuk anak-anak yang biasanya cerdas, maksudnya anak ini cerdas, kemudian anak ini juga berani, biasanya itu akan ditagih terus dari pertanyaan-pertanyaan yang dia butuhkan, itu akan ditagih terus. Nah, jadi untuk menghindari supaya hal ini tidak terjadi, mungkin kita sebagai guru kita wajib minimal satu langkah lah di depan siswa gitu ya. Kalau besok materinya misalnya di BK ada materi tentang bagaimana menjaga persahabatan misalnya, minimal kita punya teori-teori tentang persahabatan dari beberapa tokoh. Nah, itu harus kita baca dulu gitu, supaya kalau ada anak yang tanya, kita juga bisa memberikan informasi lebih baik lah gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab, jangan sekali-sekali bilang ibu nggak tahu atau bapak nggak tahu, karena itu akan menurunkan derajat kita di depan.